Al-Imam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam rahimahullah mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu al-marju wal ijabata an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan mengatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Lihat ya para ulama itu, ibu-ibu sekalian dan para hadirin secara umum, itu memulai dengan merendahkan diri dan meninggikan Allah, mengatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan pada diri ini kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Dan inilah karakter seorang muslim dan muslimah. Ibu-ibu, rendahkan diri kita, lalu tinggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengangkat-ngangkat diri dengan mengatakan serahin sama gue bisa ngerjain semuanya. Enggak. Allah buat kita hang aja semuanya berantakan. Allah pecahkan satu pembuluh darah di kepala kita, semuanya berakhir. Allah hentikan detakan jantung kita, sudah. Orang bertakbir 4 kali buat kita. Atau mungkin Allah nggak hentikan, Allah pacu detakan jantung kita, itu membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang kita nih nggak punya kekuatan, nggak punya daya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan Allah lah yang diminta, Allah lah yang diharap ketika kita berdoa. Kita berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan Allah lah yang mengurus kalian di dunia dan di akhirat. Ini penting kan? Allah lah yang kita minta, Allah lah yang kita harapkan agar harapan kita terkabul, mimpi kita menjadi kenyataan, dan Allah yang ngurus kita semua. Dan Allah lah yang memberikan kalian nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Nikmat-nikmat yang zahir dan yang batin. Lalu kita lanjutkan, simak baik-baik, ini penting dan ini yang kita jadikan judul kajian kita. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu 'alaihi syakar. Dan kita berharap atau berharaplah agar Allah menjadikan kalian termasuk orang-orang yang kalau diberi nikmat itu bersyukur. Wa idza btuliya sabar, dan kalau diuji dikasih musibah bersabar. Wa idza adznaba astaghfar, dan kalau berdosa ia beristighfar. Ia beristighfar. Jadi semoga Allah jadikan kita, ibu-ibu sekalian, termasuk orang-orang yang apa? Yang kalau dikasih nikmat itu bersyukur. Dan jika dikasih musibah, dia bersabar. Dan kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ingat, kalau dikasih kenikmatan apa? Bersyukur. Dikasih musibah, bersabar. Lalu berbuat kesalahan dan dosa, istighfar. Lalu catat baik-baik. Fa inna hadhihi al-umura thalathata hiya unwanu sa'adatil abdi
wa alamatu falahihi fid dunya wal akhirah, atau fi dunyahu wa akhirah, atau fi dunyahu wa ukhrahu. Dan tiga hal ini apa aja ibu-ibu? Bersyukur kalau dikasih kenikmatan, terus bersabar ketika dikasih musibah, terus istighfar kalau melakukan kesalahan dan dosa. Tiga hal ini adalah awal kebahagiaan seorang hamba. Judul kebahagiaan seorang hamba. Dan keberuntungannya di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Jadi ini adalah awal kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kita buat simpel, Ibu. Kita nggak usah banyak teori macam-macam. Tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan adalah bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika kena musibah, dan istighfar ketika melakukan dosa dan kesalahan. Ibu-ibu mainkan tiga hal ini, ibu-ibu akan bahagia. Bismillah. Lah kok bisa? Cuman tiga ini aja? Iya, tiga ini aja. Tiga ini aja. Ini udah resep yang paling inti, ini core-nya kebahagiaan dan keberuntungan. Kenapa demikian? Wala yanfaqu 'abdun anha abada. Karena seorang hamba itu nggak mungkin bisa lepas dari tiga ini. Nggak mungkin bisa lepas. Kehidupan seorang hamba itu nggak mungkin bisa lepas dari tiga hal ini: bersyukur, bersabar, dan istighfar. Bersyukur, bersabar, istighfar. Bersyukur, bersabar, istighfar. Nggak mungkin lepas, kata beliau. Sekali lagi kita langsung mendengar keterangan Ibnul Qayyim, jamaah. Ini beliau nama besar, alim, ulama. Ini udah bukan ucapan, ini kesimpulan sosok yang levelnya sudah sangat luar biasa, di antara yang terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Dan beliau katakan bahwa kita itu nggak bisa lepas dari bersyukur, bersabar, dan istighfar. Kenapa? Fa'innal abda da'imut taqallubi baina hadhil atbaqi thalathah. Karena seorang hamba itu hidupnya itu berkisar tentang tiga ini aja udah. Perpindahan kehidupan kita itu ke salah satu dari tiga ini. Pindah-pindah gitu aja. Episode-episode kehidupan kita itu kalau nggak dapat kenikmatan atau dapat musibah atau melakukan kesalahan gitu aja. Jadi kalau nggak dapat kenikmatan, dapat fasilitas, atau fasilitasnya diambil, dicabut, atau kita melakukan kesalahan. Hidup kita putar tiga ini, kata beliau. Kalau nggak kesini, kesini. Coba ibu renungkan. Pekan ini ke situ-situ aja udah hidup. Dapat pencapaian, atau gagal mendapatkan sesuatu, atau buat kesalahan. Berhasil, gagal, atau buat kesalahan. Bedanya gagal sama buat kesalahan apa? Nggak semua gagal itu karena kesalahan kita. Bisa jadi kita dizolimi orang. Bisa jadi karena gempa bumi atau bencana alam, kita nggak tahu. Nggak ada buat kesalahan. Ada orang, ini konsep bener deh jamaah.
Udah pegang, bersyukur, bersabar, istighfar. Mainkan ini. Coba terapkan seminggu ini deh. Dan seminggu ini dipastikan, kata Ibnul Qayyim, itu nggak akan keluar dari 3 kondisi. Kalau nggak kita dapat nikmat, kita dilancarin sama Allah, kita dapat fasilitas, atau kita dapat musibah, kita lagi ada punya masalah, keluarga kita, suami kita marah-marah misalnya, atau misalnya rencana pernikahan kita tiba-tiba dibatalkan sepihak, misalnya yang lagi mau nikah nih, atau kita melakukan kesalahan, ya udah, syukur, sabar, istighfar, syukur, sabar, istighfar. Habis kajian dapat WA dari asisten rumah tangga kita, mohon maaf ya Bu, aku nggak jadi balik pekan ini,